menanyakan kabar ke kalian. Nanti kalian bisa menjawab sesuai dengan suasana hati kalian pada hari ini ya. Misalkan gini, halo anak hebat, apa kabar? Ya, boleh jawabnya happy, boleh jawabnya pakai tepuk tangan, senang, sedih atau kecewa juga boleh. Atau ganteng atau cantik itu boleh. Ya. Halo anak hebat, apa kabar? Halo anak sehat, apa kabar? Halo anak cantik, halo anak ganteng, halo semuanya, apa kabar? Oke, alhamdulillah semuanya baik, semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu supaya pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang apa? Yang bermanfaat dan kelak kita bisa menjadi anak yang apa? Pintar, cerdas dan tentunya apa? Hebat. Jika berdoa. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Kalau kita diberi kesehatan, sekalian kita apa? Bersyukur ya. Ya, karena kalau kita sehat, kita kalau melakukan apapun nyaman ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyi lagu dulu ya. Semuanya bisa berdiri. Jalan-jalan. Piknik suka? Misalnya kemana kalau piknik? Kemana? Yang ke Jogja. Pernah ada yang ke Jogja? Biasanya kalau sebelum pulang itu kalian suka beli oleh-oleh enggak? Oleh-oleh khas daerah sana ya? Kenapa kok suka beli oleh-oleh? Karena di sini nggak ada ya? Biasanya yang ada di daerah sana. Itu apa namanya? Biasanya disebut khas oleh-oleh misalnya Jogja gitu ya. Khas oleh-oleh Jogja. Ya. Kenapa kok dinamakan khas oleh-oleh Jogja? Kenapa? Mungkin di sini nggak ada. Nah, itu yang dinamakan dengan karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah.
Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar itu mengenal karakteristik wilayah. Ada yang sudah pernah dengar? Sudah pernah belajar? Ya, kalau belum nanti kita belajar bareng-bareng ya, mengenal karakteristik wilayah. Nah, kenapa kita harus mengenal karakteristik wilayah? Karena dengan mengenal karakteristik wilayah kita bisa mengetahui perbedaan wilayah kita dengan yang lain, terus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila juga. Udah siap masuk materi ya? Sudah. Siapa yang sudah siap belajar bilang boleh. Siapa yang sudah siap belajar tunjuk tangan. Oke, udah siap ya? Masuk materi ya? Ya, Kita akan belajar mengenal karakteristik wilayah. Kenapa tadi kita harus bisa mengenali karakteristik wilayah yang ada di tempat kita tinggal ya. Nah, tujuannya itu supaya kita bisa menjelaskan, bisa tahu pengertian wilayah itu apa, dan juga bisa mengidentifikasi ciri khas berbagai jenis wilayah kayak tadi. Ada makanan khas daerah mana? Ya, kalau daerah sini apa biasanya? Kalau makanan apa? Mendoan, ya tempe ya, enak enggak? Dan juga bisa sesuai dengan mata pelajaran kita yaitu pendidikan Pancasila, yaitu kita bisa menghargai keberagaman wilayah sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, wilayah itu apa? Ada yang tahu? Wilayah, pengertian wilayah. Suatu daerah yang memiliki bahasa tertentu dan menjadi tempat hidup manusia terutama hewan. Ya, betul. Wilayah itu adalah suatu daerah yang memiliki batas tertentu yang menjadi tempat hidup makhluk hidup. Apa aja makhluk hidup? Hewan. Tumbuhan, manusia. Kalian takut tumbuhan? Nah, setiap wilayah itu memiliki ciri khas yang membedakan dari wilayah lain. Nah, itu dinamakan karakteristik tadi ya, karakteristik wilayah. Nah, karakteristik wilayah itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Sifat atau ciri khusus suatu wilayah. Ya. Ada lagi? Ya, karakteristik wilayah itu adalah sifat atau ciri khusus suatu wilayah. Nah, karakteristik ini bisa membantu kita memahami kondisi alam dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya kalau Indonesia ini negara apa Indonesia ini? Ya, negara yang kaya akan sumber daya alam, sama lagi budaya. Ya, budaya yang seperti apa? Seperti makanan, agama, Ya, betul. terus daerah. Ya, ini kita akan belajar itu ya. Ini karakter wilayah yang berbeda itu mempengaruhi cara hidup, mata pencaharian, dan keahlian lokal. Cara hidup ya, mata pencaharian. Misalnya kalau orang yang hidup di daerah pesisir biasanya pekerjaannya apa? Menangkap ikan, nelayan. Ya, nelayan. Terus kalau di daerah yang itu dataran rendah, banyak sawah. Penyawahan, petani. Kalau di perkotaan biasanya Pekerja. kantoran ya. Kalau di sini termasuknya apa? Kantoran. Sekolah. Ya, ini ada beberapa macam karakteristik wilayah yang ada di Indonesia. Banyak ya. Yang pertama adalah lingkungan alam sekitar. Nah, lingkungan alam sekitar ini tuh sangat berperan penting dalam kehidupan kita karena sebagai apa?
lingkungan alam ini sebagai apa? Manfaat buat kita apa? Makanan untuk bertahan hidup. Ya, yang dibutuhkan oleh kita, oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Ya, apa yang kita butuhkan dari alam? Udara yang bersih, terus air, makanan. Ya. Contoh lingkungan alam sekitar apa aja? Ya, ada hutan, ada sungai, ada laut, apalagi yang ada gunung, rawa ya, sungai, betul. Ada lagi ada hutan. Di sini ada hutan nggak di daerah? Hutan pinus buat tempat wisata nggak? Nggak. Kalau ya mata air juga itu masuk ya. Kalian bisa melihat ini juga kok. Ini buku paket, ada di buku paket ini. Di bab 4 ya. Udah ketemu belum? Selanjutnya adalah karakteristik yang lain yaitu objek khas daerah. Nah ini kita akan belajar ini. Objek khas daerah adalah hal-hal unik yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Kalau di sini apa aja? Ada yang bisa menyebutkan objek khas daerah? Ini bisa berupa makanan, kuliner, bangunan bersejarah, kerajinan dan lain-lain. Ya. Ada yang bisa menyebutkan objek khas daerah di mana? Banyumas atau Purwokerto ini? Banyumas. Apa? Kalau dari kuliner apa aja? Apa? Cimplung itu apa? Singkong. Oh, singkong. Terus dari bangunan di sejarah ada nggak? Candi, ya ada. Bisa apa? Candi apa? Oh, itu benar ya, tapi itu bukan di daerah ini ya, di daerah Banyumas. Kalau yang di Banyumas belum ada. Belum. Ya, bisa. Kalau apa itu kesenian? Ada nggak? Kalau tari batik, ya batik. Angklung bisa. Di contohnya kalau di daerah lain itu ada Candi Borobudur. Di mana daerah mana? Ya, contoh ada yang udah pernah ke sana. Di sana ada apa aja? Ya, lihat tadi ya. Ada rumah ada tongkonan di daerah mana ini? Tanah Toraja ini contohnya ini. Coba kelihatan ya. Ini rumah apa ini tadi? Toraja. Ini apa tadi? Tempe. Ini batik. Betul. Ya. Selanjutnya adalah karakteristik yang lain yaitu fasilitas umum. Ya, sekolahan, rumah sakit, pasar. Nah, ya, fasilitas umum itu maksudnya gimana? Daripada benar. Ya, kamu. Ya, ini kamu. Fasilitas atau sarana prasarana baca. Sarana ya boleh. Ya boleh. Fasilitas umum adalah sarana prasarana yang disediakan untuk kebutuhan masyarakat dan dapat digunakan secara luas oleh masyarakat umum. Fasilitas ini mencakup pendidikan, kesehatan, transportasi, transportasi, pendidikan, kesehatan. Kalau dari pendidikan itu biasanya dalam bentuk apa? Kita gimana sekarang? Ya, bisa sekolahan. Terus kesehatan. Rumah sakit. Di sini rumah sakit paling dekat di mana? Cibinong. Ya.
di sini apa klinik banyak ya apa RSM rumah sakit Muhammadiyah. Apa? Ada juga transportasi apa biasanya dibuat fasilitas umum ya bus angkot. Ada yang pernah naik itu BRT apa ya bis itu loh bis tram pernah sendiri atau sama orang tua sendiri berani nggak Bisa berani. benar ada sekolah dan apa aja tadi contohnya sekolah rumah sakit pasar kalau apa ya taman kota kalau masjid ya bisa pedagang itu pasar bisa swalayan kalau alun-alun ya mall bisa betul alun-alun mana ini ya Purwokerto yang itu menara teratai itu di daerah mana? Ada ya. Ya. Terus tadi kan kita udah belajar mengenai pengertian apa? Pengertian wilayah. Terus apa lagi tadi? Pengertian karakteristik wilayah. Terus apa lagi tadi? Macam-macamnya. Nah sekarang kita mengapa kok kita harus bisa mengenal karakteristik wilayah? Yang pertama kalau kita bisa mengenali wilayah kita, harus bisa mengetahui lingkungan alam, kita itu bisa menjaga dan melestarikan lingkungan. Terus apa lagi? Memahami kehidupan dan budaya masyarakat. Dan yang paling penting ini adalah pengamalan dari nilai-nilai Pancasila, yaitu apa? Saling ya kan banyak banget ya budaya di Indonesia. Ada yang biasanya budayanya apa? Kalau di sini budayanya gimana? Kan ada ya yang di daerah mana? Terus di sini misal itu ngomongnya pada keras-keras. Beda sama yang di sini ngomongnya biasa. Oh gitu. Kita tuh harus bisa menghargai. Mereka bukan masuk marah-marah mungkin, tapi kalau kita udah tahu budaya mereka yang ngomongnya keras, ya kita bisa menghargai gitu ya. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita itu tadi? Sudah paham semuanya? Insya Allah sudah paham ya. Oke, coba kalau begitu supaya kalian lebih paham, Ustazah punya tugas sedikit ya? Apa? Ya, kelompok aja. Kelompok aja. Tugasnya belum. Amati lingkungan sekitar. Kemudian catat hal-hal menarik yang ada di lingkungan sekitar. Nanti kalau sudah selesai, ada yang presentasi ke depan. Yang presentasi Ustazah ambil 2 kelompok aja ya. Ini sudah paham materi ini. Kita belajar apa aja? Karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah itu bagi dari berapa tadi? Lingkungan, alam, terus objek khas daerah, fasilitas umum. Sudah paham ya? Ya, kenapa kita harus mengenali karakteristik wilayah? Apa? Tujuannya apa? Pentingnya apa? Nih, agar kita dapat lebih memahami lingkungan, terus sudah paham ya? Selain materi
yang cukup kan? Sampai sini. Nggak ada pertanyaan kan? Nanti besok yang pertemuan kita membahas tentang cerita kota yang nggak pernah tidur itu. Oke, sudah cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Maaf apabila kami kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.